Ya, ulang tahun Trans TV kan baru-baru sekarang di Bang Cesar. Sebelumnya kalau boleh tahu kesibukannya apa? Kesibukannya paling di rumah gendong anak sama ini aja main TikTok aja. Anaknya udah umur berapa? Umur udah 4 bulan. Udah bisa ngapain aja nih Pak? Bisa bilang sama ketawa. Berarti masih nempel banget sama Bang Cesar ya? Iya. Kemudian konten, biasanya konten apa aja nih Tik? Kalau konten tentang joget sih, paling joget gitu, joget dangdut sama makan-makanan kuliner gitu. Oh, bentar. Jadi memberdayakan suatu makanan yang selalu saya makan gitu. Jogetnya itu bikinan sendiri atau ngikutin tren Bang Kalau Cesar? jogetan bikinan ya paling bikin sendiri sih, ngasal-ngasal aja gitu. Yang penting ketukannya sama. Oke. Kemudian kan tren joget-joget di media sosial sekarang juga banyak kan Bang Iya. Cesar. Bang Cesar ngikutin juga nggak? Ikutin juga sih tentang jogetan kayak apa teh kayak gitu kan, jogetan yang lokal. Kemarin sempat bikin joget tuh. Iya, bikin gitu susah juga gitu karena bukan dance beneran dance gitu ya kan, tapi ya enak juga kalau digerakin. Oke. Kemudian konten kulinernya udah kemana aja nih Bang? Kulinernya paling di rumah aja, udah ke sekitar rumah makan, kalau misalnya kayak soto Bogor makan terus direkam kayak gitu sih, ngerasain apa ya, pengen gitu jadi vlogger makanan kayak gitu. Oh, pengen jadi vlogger makanan. Kemudian dulu kan Bang Cesar sempat terkenal banget sebagai joget di Trans TV juga gitu. Melihat sekarang belum ada program kayak dulu lagi gitu, Ya, gimana? pengennya sih apa ya, pengennya ribon lagi gitu ya, kayak ribon gitu kan. Dan juga kan media juga, lebih media sosial yang lebih kompeten sekarang gitu sih, maksudnya berbeda kayak dulu. App-nya kan memang 2013 udah semua pada ngikutin gitu. Sekarang udah ada media sosial, gampang mau terkenal ya di media sosial kayak gitu. Tapi panggilan setelah Trans TV udah programnya udah bungkus gitu, panggilan untuk ke program lain ada nggak? Paling off-air sih, paling off-air joget, ribur ini aja, orang-orang paling kayak PT gitu. Berarti emang ada segmentasinya Bang Cesar joget doang Iya, gitu? joget paling ramein karena senang aja ngumpulin orang terus joget bareng gitu. Sambil nyanyi-nyanyi juga nggak Bang? Jadi paling sedikit kalau pengen, kalau nggak pengen ya paling nguap doang. Biasanya joget sama nyanyi apa Bang Cesar? Nyanyi paling nyanyi pop gitu, nyanyi pop sama nyanyi yang lagi ini aja lagi rame gitu. Tapi sempat ada di momen kayak pas sedih, pasrah gitu nggak? Ya sedih sih enggak, cuma berbeda aja vibes-nya gitu. Vibe-nya ya, vibes-nya dulu kita sering nonton TV, sekarang udah jarang nonton TV, udah lebih ke main HP gitu. Titik terendah Bang Cesar ada? Titik terendah di saat kita bersama, kita bertawa ya. Apa terendah nggak ada sih, kita jalanin aja apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan halal dan berkah. Tapi Bang Cesar tipe yang kayak suka overthinking, nangis tiba-tiba gitu nggak? Ya kita berpikir positif aja gitu, nggak usah berpikir yang jelek-jelek, mau gimana nih ntar gimana, enggak, tenang aja, semua udah diserahkan, udah serahkan semua. Ya berarti kan Bang Cesar sekarang fokus konten, dan di konten juga banyak perbedaan pendapat gitu lah. Ada yang pro ke Bang Cesar, ada juga yang ngehujat. Yang ngehujat banyak, tapi kan kita kayak dulu, yuk keep smile, kita ketawa aja, menjaga ketawa gitu kan. Tapi didengerin nggak kayak hujatan-hujatan kayak Biarin gitu? aja, nggak usah dibalas, yang penting kita paling lihat, oh kayak gitu. Hujatannya lebih banyak hujatan, lebih orang udah mau lihat Cesar seperti apa. Tapi jadi ajang evaluasi juga gitu nggak Bang? Ya evaluasi juga sama, tapi seenggaknya kita bisa merubah apa yang kita ubah dengan perilaku atau gimana. Kemudian dulu kan Bang Cesar tuh sempat ada di puncak karir banget, semua orang kenal Bang Cesar. Sekarang mungkin belum ada di kesempatan yang sama gitu. Ada penyesalan gitu nggak Bang? Kalau penyesalan nggak ada sih, ya udah jalanin aja gitu. Saya mau orangnya jalanin, yang penting kita happy ya kan, dibawa happy, nggak usah dipikirin. Kalau misalkan Bang Cesar dikasih kesempatan untuk balik ke masa lalu, ada hal yang pengen dirubah nggak? Ya mengubah lebih banyak untuk bisa memberikan manfaat yang terbaik buat masyarakat. Jadi dengan goyangan
dulu kan Bang Cesar juga yang memperkenalkan goyangan suling itu yang jadi tren sendiri. Sekarang kepikiran untuk bikin tren sendiri lagi nggak? Ya kita lihat alur cerita aja sih, kalau pengen ya pengen ntar gaya apa, misalnya lagu apa beda, gerakannya juga beda, kemudian seperti itu. Ya belum ada waktu pas timingnya gitu. Kemudian kan sekarang kebetulan lagi ulang tahun Transmedia juga, Bang Cesar juga ikut kesorot ke bawah gitu. Ada target tertentu gitu nggak? Kalau target enggak, yang penting targetnya bisa bikin program lagi ya kayak gitu. Jadi reuni semua ya. Jadi pengennya gitu sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi udah ada obrolan gitu nggak sama sesama pemain YKS dulu Belum gitu? sih, belum. Masih ini aja masih. Udah jalanin aja. Tapi komunikasi sama silaturahmi sama pemain YKS. Masih sama main semua teman-teman masih. Dan kan ini bentar lagi akan ke tahun 2025 gitu. Ada resolusi tahun depan nggak? Resolusinya, kalau resolusi belum bisa dipikirkan, yang penting kita menjalani apa yang kita inginkan. Ada hal yang pengen dicapai gitu nggak? Capai mah yang penting kita sehat dah, yang penting kita kerja gitu aja udah pikirannya mah. Tapi Bang Cesar sama keluarga gitu tipe yang keras gitu nggak, kayak gue harus sukses, gue harus kerja Ya, gitu? enggak sih, yang penting dukungan dari keluarga juga kan tergantung kitanya. Kalau keluarganya mendoakan terus, alhamdulillah ya semangat terus. Sekarang keluarga ikut temenin kesini nggak? Enggak, paling nonton aja dah di rumah gitu. Emang suka nggak diajak atau gimana? Emang nggak mau ikut? Emang jarang sih, udah kerja gitu. Kalau buat keluarga ya buat keluarga. Dan terakhir mungkin harapan untuk Transmedia. Ya, harapannya semoga di umurnya 23 lebih baik lagi, punya revolusi yang luar biasa. Semoga sukses dan selalu tersenyum. That's smile.